فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Tayyib, nabda hada dars bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sanaqra wa sanadrus an tafsir suratil kafirun. Kita akan membaca dan mempelajari surat Al-Kafirun. Perhatikan bacaan, kemudian tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Silakan diterjemahkan. Qul, katakanlah. Ya ayyuha, orang wahai. Ya ayyuha, wahai, panggilan. Kalau sudah tahu tidak usah diterjemahkan. Al-kafirun, orang-orang kafir. Ya ayyuha, wahai. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Perintah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan, paham ya? Apa perintahnya? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'bud, aku tidak akan menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wala antum, dan kalian bukanlah. La, dan tidaklah kalian, atau kalian bukanlah. Abiduna, penyembah. Jadi isim fa'il. Di sini isim fa'il, kalian bukanlah penyembah. Ma a'budu, apa yang aku sembah. Ma apa a'bud, aku sembah. Apa yang aku sembah. Wala ana, dan aku bukanlah. Ya. Dan aku bukanlah. Abidun, mufrad ya, satu orang. Penyembah. Tadi itu abidun jamak. Dan aku bukanlah penyembah
Ama abatum, apa yang kalian sembah. Ayat kelima sama dengan ayat ketiga. Ayat kelima sama dengan ayat ketiga. Baik. Wala antum, dan kalian bukanlah abidun, penyembah, para penyembah apa yang aku sembah. Lakum, bagi kalian, ya, untuk kalian, dinukum, agama kalian, waliya, dan untukku, agamaku. Itu arti pertama. Kalimat din artinya agama. Tafsiran kedua, din di sini adalah balasan. Bagimu balasanmu, dan bagi saya balasan saya. Paham ya? Baik. Itu tentang terjemahan. Sebab turun, perhatikan. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus di kota Makkah, diutus kepada orang-orang kafir. Jadi ayat ini, seluruh ayat Al-Quran itu adalah disampaikan kepada siapa? Orang-orang kafir, kitabnya. Dan ketika mereka sudah beriman, ada beberapa ayat yang berkaitan tentang orang-orang beriman. Tapi pada asalnya ya turun kepada orang-orang kafir. Surat ini adalah surat Makkiyah, atau surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ya, ini di kota Makkah. Baik. Sebab turun surat ini turun, perhatikan ya. Surat ini turun berkaitan dengan tawaran orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tawarannya? Ya, tawarannya apa? Nabi Muhammad SAW diminta untuk nyembah Tuhannya mereka selama berapa? Setahun. Ya. Nabi Muhammad diminta, ya ditawari, kamu nyembah Tuhan saya setahun, Tuhan kami setahun, berhala-berhala itu ya, dan aku akan menyembah Tuhanmu setahun yang akan datang, gantian. Baik, setelah mendapatkan tawaran ini, langsung turunlah surat Al-Kafirun. Baik, surat Al-Kafirun setara dengan seperempat Al-Quran. Ya. Kalau Al-Ikhlas setara dengan berapa? Sepertiga. Nah, ini seperempatnya. Karena seluruh surat Al-Kafirun berbicara tentang tauhid. Apa tauhid? Baik, hukum-hukum yang bisa dipetik dari surat Al-Kafirun. Nah, silakan ditulis ya. Hukum-hukum yang bisa dipetik dari surat Al-Kafirun untuk materi tafsir ahkam kelas SMP dan khusus surat Al-Kafirun. Apa hukum yang bisa kita ambil dari surat Al-Kafirun ini? Satu, boleh menggunakan panggilan kafir secara umum. Boleh menggunakan panggilan kafir secara umum. Boleh menggunakan panggilan kafir secara umum. Kepada orang-orang kafir. Yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala, yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala,
Itu pertama. Baik. Itu mengenai panggilannya. Jadi di dalam Al-Quran ya, banyak sekali turun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang-orang kafir, tidak menyebutkan per orang tapi seluruh orang-orang kafir. Kemudian hukum kedua, sebaiknya menghindari penggunaan panggilan kepada orang-orang kafir misalnya hei kafir kesini, paham ya? Hei kafir kesini. Titik. Sekalipun kalian misalnya ya punya tetangga orang Kristen gitu, atau orang Hindu, orang-orang kafir itu, ingin nyebut ya Fir kafir sini Fir, nggak boleh, langsung tersinggung. Paham ya? Ya panggil namanya. Dan gini catatannya, orang ketika dipanggil sesuatu yang dilihat orang kurang atau mungkin berbeda dengan yang lainnya. Contohnya ada santri kulitnya hitam, dipanggil leng celeng, tam hitam ini tam ya, negro si negro. Nah itu kan nggak benar ya. Sekalipun memang benar dia hitam ya. Jadi seperti itu. Baik. Jadi sebaiknya panggil dengan panggilan yang baik. Panggil namanya, bapak atau ibu dan sebagainya. Untuk satu orang ya. Hukum ketiga, larangan mengkafirkan saudara sesama muslim. Larangan mengkafirkan saudara semuslim. Larangan mengkafirkan saudara semuslim. Titik. Ada sebagian kaum muslimin yang berpemahaman bahwasanya orang-orang yang membunuh, yang melakukan dosa-dosa besar itu keluar dari Islam. Paham ya? Lalu dia mengkafirkan, dia orang kafir, padahal dia membunuh misalnya. Membunuh memang perbuatan dosa besar ya, tetapi tidak sampai mengeluarkan orang yang membunuh itu dari Islam. Jadi dia tetap mukmin, tetap muslim. Jadi seperti itu. Makanya orang-orang di negara Arab, misalnya di Syria, kemudian di Lebanon, mereka kan saling mengebom. Syiah mengebom Ahlus Sunnah, Sunni mengebom Syiah dan sebagainya. Saling membunuh. Karena apa? Dianggap kafir. Paham ya? Baik. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi." Orang yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan kafir itu seperti membunuhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Tapi insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sampai mengkafirkan yang lain. Jadi menganggap dia kafir, bukan muslim, wajib dibunuh.
Paham ya? Jadi seperti itu. Jangan sampai berpemahaman seperti itu. Baik, hukum keempat. Larangan berkompromi. Larangan berkompromi. Koma. Larangan berkompromi, koma, mengikuti dan bergabung dengan orang-orang kafir, mengikuti dan bergabung dengan orang-orang kafir dalam hal ibadah. Larangan berkompromi, kita lunak gitu. Kemudian mengikuti, ikut-ikutan atau bergabung dengan orang-orang kafir dalam hal ibadah. Contohnya, kalian masuk ke gereja ikut Natalan. Tanggal 25 Desember kan ada ibadah, mereka ibadah. Ya, Natal. Kalian ikut ke gereja demi apa? Toleransi agama. Kalian berdoa di situ, mengikuti acara misa ya dari awal sampai akhir. Itu sudah mencampur adukan apa? Agama. Jadi seperti itu. Kalau mengucapin sebaiknya dihindari. Jadi seperti itu. Paham ya? Kemarin itu ada santri putra. Ustaz, setelah kajian itu, Ustaz, saya pernah diajak ke gereja 5 kali. Ya, diajak ke gereja 5 kali. Ngapain? Doa saya di sana. Jadi jangan sampai ya. Itu perpemahaman apa? Semua agama benar. Ya, itu pemahaman yang salah. Semua agama benar adalah pemahaman salah. Kalau begitu sudah, kamu masuk Islam, besok kafir. Saya bisa ikut acara ke gereja, kalian bisa ikut khotbah Jumat di masjid saya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai berpemahaman. Baik. Hukum ke 5 apa 6? 5. Hukum kelima. Larangan kufur kepada Allah Ta'ala. Larangan kufur kepada Allah Ta'ala. Kufur. Kufur ya. Kata kerja kufur. Baik. Larangan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ya. Kafara itu artinya apa? Menutupi. Orang kafir berarti orang yang menutupi. Paham ya? Orang yang menutupi pemahamannya ya, mereka itu tidak meyakini Allah Ta'ala ya. Menutupi Allah Ta'ala sebagai Robnya, penciptanya. Baik, itu secara bahasa. Secara istilah ada dua ya. Ada kafir atau kufur besar, ada kufur kecil. Ingat-ingat ini ya. Kalau bisa dicatat itu. Kufur ada dua, kufur besar dan kufur kecil. Kufur ya, perbuatan mengkufuri Allah Ta'ala itu ada dua. Kufur besar dan kufur kecil. Baik. Kufur besar contohnya apa? Tidak percaya Allah Ta'ala, tidak percaya Nabi Muhammad SAW ya. Tidak meyakini rukun iman, itu orang kafir. Atau ragu ya, ragu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia seorang nabi terakhir apa tidak? Itu bahaya ya, ragu itu ya. Nah, perhatikan ya, kufur besar ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Artinya bisa murtad. Jangan sampai ya kita seperti itu.
Kita benar-benar yakin terhadap rukun iman yang kelima itu. Rukun iman 5 poin. Baik. Itu kufur besar. Kufur kecil. Contohnya apa? Kufur nikmat. Ya. Jadi menutupi, tidak bersyukur. Contohnya apa? Ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Perhatikan. Apabila kalian kufur. Nah, di sini maksudnya bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam, nanti nggak ada Islam itu. Paham ya? Jadi artinya kufur nikmat. Paham? Baik. Kata hadis, kata Nabi Muhammad SAW, ya, perempuan itu paling banyak penghuninya di neraka. Mengapa? Yakfurnal ashir, ya, kata Rasulullah SAW. Sering mengingkari jasanya suami. Jadi seperti itu. Ya mungkin suami berbuat baik selama setahun, kalau sudah berbuat jahat sekali saja, itu sekalian sudah melupakan jasa suami selama 1 tahun. Ada beberapa perempuan yang seperti itu. Paham ya? Tersakiti sekali, semua jasa-jasa yang diberikan itu seakan-akan sirna. Baik. Paham ya? Baik, contohnya juga membunuh. Membunuh itu kufur kecil, dosa besar. Paham ya? Jadi di dalam bahasa Arab ya, atau di dalam Islam, kafir itu tidak mesti orang yang tidak percaya Allah Ta'ala, tapi orang yang kufur nikmat juga dinamakan kafir. Ingat-ingat. Tapi pandangan di masyarakat orang-orang kafir itu apa? Orang-orang yang di luar Islam. Baik. Kemudian terakhir, sunnah membaca surat Al-Kafirun ketika sunnah membaca surah Al-Kafirun ketika sunnah membaca surat Al-Kafirun ketika kapan? Ketika titik 2 bawahnya 1 sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu banyak ya, doa-doa dan surat-surat yang dibaca. Salah satunya adalah surat Al-Kafirun. Gitu. Yang 2, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Salat yang nomor 2, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Allahu Akbar. Sambil dijawab. Baik, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu apa? Qobliyah subuh ya. Itu sunnahnya. Ya, rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua baca surat Al-Kafirun. Atau dibalik, rakaat pertama Al-Kafirun boleh, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu sunnahnya, hadisnya ada di sini. Baik. Hukum 3 ya, salat witir 3 rakaat. Jadi sunnah membaca surat Al-Kafirun ketika yang ketiga. Sholat witir 3 rakaat dalam kurung rakaat 2 dan 3. Dalam kurung rakaat kedua. Maaf, rakaat kedua. Rakaat kedua, bukan rakaat ketiga. Ya. Maksudnya apa? Ketika sholat witir kan sunnahnya apa? Rakaat pertama surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua surat Al-Kafirun, yang ketiga surat Al-Ikhlas, rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Baik, 4. Salat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Salat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim.
sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Tawaf. Misalnya kalian ke Mekah, kemudian tawaf dulu, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim. Ya. Itu membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Baik. Jadi itulah kajian tafsir ahkam surat Al-Kafirun pada hari ini. Hari apa? Senin, tanggal 21 September 2020. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah.